dapat keedo terus hidup untuk kebenaran. Kaulah Yesus penyelamat dunia, ngebuktikan besar kasih Allah. Katakan, pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, mari kita semua serukan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Oh Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya denganmu Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Hanya dengan-Mu ya Tuhan, kami mau berjalan pagi hari ini. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hanya dengan kepak sayap-Mu kami dapat terbang tinggi, mengatasi semua persoalan hidup kami. Makasih ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Tak kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Oh, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Yes, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup aku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sembah Dia, kekuatan kami Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Raja kami. Tiada yang seperti-Mu Raja Tuhan. Mari serukan namanya, Yesus, Yesus Tuhan.
dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Saya percaya ini adalah kesempatan terbaik kita setiap kali awal bulan. Kita mau memulai awal bulan dengan kita mengambil perjamuan istimewa ini. Mengingatkan kembali betapa baiknya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan atas kita. Mari kita sungguh-sungguh dengan segenap hati dan hati yang percaya mengambil perjamuan kudus ini sebagai tanda kasih Tuhan. Mengingatkan kita bahwa kita diberikan keselamatan, kita diberikan kehidupan yang kekal, kita diberikan jaminan keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sama Tuhan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, ayahkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
rayakanlah seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendakmu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita mengambil roti perjamuan ini untuk kita nikmati, ada firman Tuhan yang tertera di atasnya. Perkatakan itu dalam hatimu. Percayalah bahwa firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu mencipta. Firman Tuhan itu membuat segala sesuatu menjadi baik adanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Langit bumi boleh lenyap ya Tuhan. Gunung-gunung boleh beranjak. Tapi firman-Mu akan tinggal tetap dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Yesus Kristus adalah roti yang hidup. Di tangan kami memang hanya roti biasa. Tapi kami mengambilnya dengan iman. Kami percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus yang diberikan bagi kami. Bapak Ibu, kita angkat roti perjamuan ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam waktu Tuhan akan diserahkan. Dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Lalu mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Thank you Lord. Lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Lalu setelah makan ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Mari kita ambil waktu untuk mengucap syukur sama Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah kau, ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah kau, ku sembah. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Kami
dipulihkan. Kami diberikan kepastian dan keselamatan kami. Thank you, Setiap kutuk, Jesus. setiap sakit penyakit Yes. sudah Kau tebus di Yes. kayu salib ya Dalam Tuhan. nama Yesus. Dan kami percaya Terima Kau kasih, akan Tuhan memutuskan Yesus. dan membenarkan kami Yes. sampai kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Amin. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan Yes. sepanjang hari ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kepastian Yes. bahwa Engkaulah yang akan memberitahukan setiap jalan-jalan kami. Hikmat-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, yang akan menunjukkan kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Amin. Dan Engkau sendiri yang mengajarkan kami Tuhan. Yes. Karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami nanti-nantikan di sepanjang hari. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu di awal bulan Oktober di tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya akan ada pesan Tuhan, akan ada pernyataan Tuhan yang membawa kami lebih lagi Tuhan. Untuk mengasihi-Mu, untuk mengasihi sesama kami, dan untuk menjadi terang dan garam. Bahkan kami menjadi berkat karena kami membawa damai di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ini jam gembira kami Tuhan. Dudukkan kami di bawah kaki-Mu seperti Maria duduk Tuhan, tenang. Memperhatikan Engkau, mendengarkan sabda-Mu, dan mendapatkan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama-Mu. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, setiap kita yang percaya baik di ruangan ini maupun yang di rumah. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom untuk kita semua, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Saya mau menyambut untuk yang mungkin baru pertama kali datang ke tempat ini beribadah. Ada? Silakan angkat tangan. Ada 2 orang, puji Tuhan, 3 orang. Amin. Ada amin saudaraku. Saya percaya tidak ada orang asing di rumah Tuhan. Ya, semua kita adalah saudara di dalam Kristus. Semua kita adalah anak-anak Tuhan. Siapa yang tadi waktu menyembah Tuhan, saudara menikmati ketika saudara menyembah Tuhan? Saudara menikmati ketika menyembah Tuhan. Saudara tahu nggak? Tuhan itu punya 3 malaikat yang sangat dekat. Dan nama-nama mereka itu diakhiri dengan nama Tuhan. Saudara tahu siapa mereka? Gabriel. El itu Elohim. Siapa lagi? Mikael. Gabriel, Mikael itu malaikat ngapain mereka? Ada tugasnya masing-masing. Betul? Mikael biasanya menjadi panglima perangnya tentara Tuhan. Gabriel itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Tapi ada satu lagi malaikat. Siapa saudaraku? Malaikat yang jatuh itu. Yang dulunya pemuji penyembah Tuhan. Saudara tahu siapa? Lucifer itu nama Latin. Kan malaikat itu akhirannya tuh L. Tahu siapa namanya sebenarnya? Helel. Lucifer itu nama sesungguhnya itu Helel. Nah, Helel ini atau yang lebih banyak orang lebih kenal namanya Lucifer ya, Tante Lucy itu katanya. Itu bukan, Helel namanya. Dan dia jatuh karena apa? Kesombongan. Dan membawa 1/3 daripada tentara malaikat Tuhan. Dan saudara tahu, sebagai pengganti untuk mengisi kekosongan pemuji penyembah Tuhan, Tuhan ciptakan kita manusia.
Wah, saudara nggak bergairah dengar ini? Helel tidak bisa ditebus karena dia diciptakan dari roh. Saudara dan saya diciptakan dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Seberdosa apapun kita, Tuhan mau tebus kita. Malaikat tidak ditebus, saudara dan saya ditebus. Makanya kalau saudara memuji menyembah Tuhan, sorga itu semua disuruh diam. Tuhan rindu mendengar penyembahan saudara. Pada akhirnya, tugas kita di kekekalan adalah menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Makanya kalau saudara orang Kristen, apalagi yang sudah melayani, tidak suka menyembah Tuhan, pertanyaan besar bagi saya. Karena tujuan utama pertama kali Tuhan ciptakan kita, itu untuk bersekutu dan menjadi penyembah-penyembahnya Dia. Makanya firman Tuhan jelas sekali mengatakan, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ada amin. Saya nggak akan bicara soal penyembahan hari ini. Tapi saudara harus tahu betapa pentingnya penyembahan kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Apakah Tuhan tertarik dengan khotbah? Tidak, saudara. Tuhan tertarik dengan penyembahanmu. Apa Tuhan mau dengar khotbah saya? Enggak. Tuhan mau mendengar penyembahan dari hati kita. Jadi kalau saudara tadi sungguh-sungguh nyembah Tuhan, saya percaya hati saudara siap untuk ditabur firman Tuhan. Firman itu akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Jangan dihubungkan dengan berkat-berkat yang lain. Hubungkanlah itu dengan berkat-berkat dari sorga. Jangan cuma yang jasmani. Ada amin? Yang jasmani ini akan ngikutin ketika kita merasakan berkat dari Tuhan. Amin? Bulan ini saya akan banyak bicara soal kuasa Tuhan. Dan salah satu kuasa Tuhan itu adalah hikmatnya. Kita akan mendengar apa itu hikmat. Hari ini judul firman Tuhan adalah kuasa hikmat Tuhan menyelesaikan persoalan hidup kita. Siapa yang masih punya banyak persoalan dalam hidup ini? Masih banyak pergumulan? Masih ya? Namanya juga masih hidup, mata masih melek. Betul nggak? Ini ada kehidupan hari-hari ini. Sudah 1 tahun 8 bulan kita ngalamin pandemi yang belum tahu sampai kapan. Menjadi persoalan bagi semua orang di seluruh dunia. Tapi kita bersyukur kita umat Tuhan punya firman Tuhan. Punya Yesus yang hidup, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pendoa syafaat kita siang dan malam membela kita. Dan kita punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang terus menjaga, menopang, memelihara kita. Amin. Kita akan lihat di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Kalau saudara punya Alkitab ataupun Alkitab saudara bisa buka. Tapi kalau nggak bawa juga di depan juga sudah ada ayat-ayatnya. Kita akan baca dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Ayat 18 kita baca sama-sama. Saya baca hikmat yang dari atas, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan.
itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi yang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Tetapi hikmat yang dari atas, perhatikan baik-baik, adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ada amin? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini banyak sekali persoalan muncul dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang memerlukan pemecahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita butuh jalan keluar untuk setiap persoalan kita, betul? Dan kita harus tahu jalan keluar yang paling sempurna, yang paling benar, itu datangnya dari firman Tuhan. Jadi setiap pemecahan persoalan itu membutuhkan hikmat. Bahasa Inggrisnya itu wisdom. Bahasa Yunaninya itu Sophia. Jadi kalau ada orang yang namanya Sophia, itu orang tuanya dulu menginginkan dia menjadi anak yang bijak, anak yang penuh hikmat. Ya, jadi kalau nanti ada yang lahir anaknya perempuan yang lagi mengandung, nggak apa-apa kasih nama Sophia, asal jangan Lacuba belakangnya. Jadi artis nanti. Ya. Dan wisdom dari Tuhan inilah yang memampukan kita memecahkan persoalan-persoalan hidup kita. Ya. Nah, dari perikop yang kita baca, hikmat sendiri terdiri dari beberapa sumber. Menurut teks firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 4 jenis hikmat. Yang pertama itu hikmat dari dunia, atau bahasa di King James Version-nya itu earthly. Hikmat yang dari dunia. Yang kedua adalah hikmat yang dari nafsu manusia. NIV katakan itu unspiritual, sensual. Yang ketiga itu hikmat dari setan-setan atau devilish. Setan-setan. Setan bisa kasih hikmat, tapi hikmat yang dari dia. Ya. Dan yang keempat, hikmat yang dari atas atau yang from above, atau yang dari sorga, atau yang dari Bapa sorgawi. Jadi bagaimanapun persoalan yang kita hadapi, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus menangani persoalan-persoalan kita dengan hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan. Jangan cari hikmat dari dunia. Walaupun kelihatannya baik, kelihatannya benar, Alkitab mengingatkan kita, banyak jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Apalagi hikmat yang dari nafsu manusia. Wah, itu berbahaya sekali. Karena itu unspiritual, sensual. Selalu untuk mengambil, untuk menjerat, untuk menipu daya. Lebih-lebih lagi yang dari setan. Tanya horoskop, tanya feng shui, tanya roh-roh orang mati. Wah, itu setan bermain di situ. Tanya dukun, wah, yang ngakunya orang pinter, tapi yang datang jadi goblok.
Kalau dia pinter, kita yang datang goblok dong. Kalau dia pinter kan jadi menteri ya nggak, Pak Anies ya? Jadi menteri, jadi pejabat, betul nggak ya? Ini dukun. Oh itu orang pinter. Lah kalau kamu datang ke situ berarti kamu goblok. Bodoh. Tidak ada hikmat yang lebih daripada Tuhan kita. Ya, nanti ada penjelasannya. Ya. Hikmat yang dari Tuhan itu memiliki ciri yang khas tersendiri. Sehingga dapat dibedakan dari hikmat yang lainnya. Ya, tadi ada 3 kan hikmat yang berbeda dari hikmat yang dari atas. Ya, hikmat yang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan itu sangat berbeda dengan hikmat yang dari atas. Pertanyaannya, dari mana kita dapat membedakan apakah hikmat yang kita pakai datang dari Tuhan atau bukan? Bagaimana caranya kita membedakan? Saya percaya hikmat yang dari Tuhan dapat dibedakan dari hikmat yang lainnya karena yang pertama, hikmat yang dari Tuhan membuat kita tidak suka bertengkar. Dibilang apa tadi hikmat yang dari atas itu? Pertama-tama apa? Murni. Selanjutnya apa? Pendamai. Terus apa? Peramah. Murni dalam penjelasannya dalam bahasa Yunani itu disebut hakne, yang berarti memiliki motivasi yang murni. Penjabarannya seperti ini, tidak ada usaha untuk mengalahkan ataupun menguasai orang lain. Karena memang manusia ini tidak diciptakan untuk menguasai orang lain. Waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang apa? Kuasailah bumi. Kuasailah tumbuh-tumbuhan, ikan, burung-burung di udara. Tapi tidak dikatakan menguasai manusia yang lain. Saya kasih contoh ya. Kalau bimbingan pranikah, saya selalu bilang sama istri saya, pada pasangan, kalau kamu menginginkan suamimu atau istrimu seperti yang kau mau, itu kesombongan manusia yang paling jahat. Dan itu penghinaan bagi pasangan hidupmu. Oh, kalau yang pernah bimbingan sama saya pasti tahu lah. Kami cukup keras untuk hal itu. Karena cuma Tuhan yang bisa mengubahkan manusia. Hanya Tuhan yang berhak menguasai manusia. Bukan manusia yang lain. Besi tajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita berkeinginan untuk menguasai, untuk mengalahkan, ujungnya apa? Kita menjadi orang yang mengontrol orang itu. Dan controlling spirit itu sama dengan sihir. Praktek sihir itu banyak di rumah tangga. Mengontrol pasangannya. Bila perlu pakai kuasa gelap. Hati-hati. Tapi cara Tuhan selalu dibilang apa? Cara Tuhan selalu mengatakan pertama-tama murni. Terus apa? Murni, pendamai, dan peramah. Yang B dikatakan terjemahannya, belum. Jangan digeser dulu. Balik ke poin A tadi. Tidak dikuasai oleh ambisi yang negatif. Boleh nggak punya ambisi yang positif? Boleh nggak? Tapi yang negatif, jangan. Ya salah satunya tadi ingin nguasain, ingin mengontrol, itu ambisi. Hati-hati. Dan yang C, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan atau memecahkan persoalan.
Tidak menghalalkan segala cara. Tidak kompromi, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak cari jalan yang pintas. Yang di luar daripada Tuhan. Ya. Itu artinya memiliki motivasi yang murni. Yang B, dikatakan pendamai. Pendamai itu dalam Yunani itu eireneke. Wah, ini cocok juga kalau ada anak dikasih nama eireneke. Ya. Artinya pendamai. Ayat 18, hikmat yang ditabur dalam damai untuk orang yang suka membawa damai. Peacemaker. Orangnya suka peacemaker. Enggak cuman simbol aja peace man. Enggak. Tapi betul-betul di dalam pembicaraan, di dalam memperlakukan orang, di dalam konflik, di dalam menengahi konflik orang lain, dia betul-betul orang yang membawa damai. Ya. Pemecahan persoalan yang baik selalu mengarah kepada penyatuan dan integrasi segala sesuatu dibawa kepada Tuhan. Orang yang suka bawa damai, ketika ada orang konflik ataupun dia sendiri berkonflik, dia membawa persoalannya itu mengarahnya kepada Tuhan. Karena memang cuma Tuhanlah Yesus Kristus yang adalah Raja Damai. Halo, Prince of Peace dibilang. Makanya khotbah Yesus, kalau saudara baca Matius 5-7, khotbah di atas bukit, salah satu khotbah paling terkenal dia mengatakan apa? Berbahagialah kamu yang membawa damai, bukan bawa duit, bukan bawa harta, bukan bawa emas, bawa damai. Karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Bukan kita yang menjawab, oh aku ini anak Tuhan. Bukan. Orang akan menilai kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan karena mereka melihat kita adalah peacemaker. Tapi dikit-dikit ngajak berantem, ngajak ribut, ngajak musuhan, gak susah kita. Anak setan udah pasti gelarnya yang sebelahnya pasti. Siapa yang mau sungguh-sungguh orang melihat dirimu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Gak usah bawa apa-apa yang lain, gak usah banggakan yang lain. Banggalah di dalam dirimu ada Yesus yang adalah Raja Damai. Bawa itu kemana-mana. Bagikan itu kemana-mana. Apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan hari ini? Kalau belum, mari kita bertobat. Kalau masih sering kita marah, kecewa, ataupun kita akhirnya menjauhi orang yang memusuhi kita, hati-hati. Kita perlu belajar terus meminta Sang Raja Damai meneduhkan hati kita. Yang C dikatakan apa? Oh itu tadi Matius 5 ayat 9. Yang C, peramah dibilang. Dalam bahasa Yunani itu epikes. Yang berarti tidak menuntut hak pribadi. Ayat 13-nya dikatakan hikmat itu, kalau peramah itu hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hanya orang yang punya hati yang lemah lembut, yang bisa jadi orang yang ramah sama orang lain. Lemah lembut itu bukan artinya klemer-klemer, bukan artinya jarinya agak lentik, bukan. Apalagi dia pria ya, hati-hati. Bukan. Ini berbicara hati. Hanya orang-orang yang lemah lembut, orang yang penurut yang bisa diajar Tuhan untuk itu. Saudara, kita nggak bisa ngajarin anak kita jadi lemah lembut. Karena itu sifatnya Tuhan. Kita hanya bisa minta Tuhan mengajari kita.
untuk bisa melakukan itu terhadap anak-anak kita ataupun terhadap orang lain. Karena memang sejak jatuh dalam dosa, natur dosa kita itu jahat. Kita butuh Tuhan. Kita butuh roh Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh firman-Nya untuk menegur kita. Ada amin? Kan firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, mendidik, betul nggak? Menyatakan kesalahan, menjadikan kita orang yang siap untuk melakukan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Amin? Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah hikmat yang dari Tuhan membuat kita tidak suka bertengkar. Coba lihat kiri kananmu, jangan suka bertengkar. Itu hikmat dari setan nanti yang muncul di situ. Yang dari dunia, yang dari daging, dari manusia, hawa nafsu. Saudara baca sendiri di Yakobus itu ya. Kalau ada orang bertengkar, saya nggak usah cari siapa yang salah, kamu ya, ini ya, oh yang mana yang benar kalian antara, enggak. Dikatakan oleh firman Tuhan di Yakobus, kalau kita sampai bertengkar, itu berarti apa? Dua-duanya dikuasai hawa nafsu. Nggak ada yang benar di situ. Kalau sampai bertengkar ya, nggak ada yang benar di situ. Karena kalaupun kita benar, tapi kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, ujungnya kau menghakimi. Dan orang yang paling pandai menghakimi adalah orang yang tahu firman Tuhan. Buktinya apa? Waktu Yesus dibawa pejinah itu, wanita itu, siapa yang menghakimi dia? Orang-orang Farisi, ahli Taurat. Menurut hukum Musa, harus mati dihukum, dirajam. Tapi Yesus datang bukan untuk menghakimi. Dia datang untuk membawa kabar baik. Evangelion. Kabar baik. Kabar baik. Injil adalah kabar baik. Siapa yang paling sering menghakimi Yesus? Orang berdosa? Bukan. Apalagi orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tahu firman Tuhan. Tapi menjadi legalistik, menjadi buta, menjadi picik, seolah-olah dia lebih baik dari orang lain. Mengerikan. Jadi kita harus belajar. Ketika kita semakin banyak kebenaran, kita seperti Yesus. Ketika dituduh pun, mulutnya keluh, tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Seperti anak domba yang mau disembelih. Dia tidak tuntut pribadi, hak pribadi dia untuk membela diri. Dia izinkan Tuhan yang membelanya, Bapanya di sorga. Kayaknya susah ya untuk lakukan hal yang satu ini ya. Sulit ya. Kalau pakai kekuatan kita sulit. Tapi kita punya contoh yang abadi, yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dituduh, difitnah, dia tidak menuntut haknya. Dia serahkan itu di dalam tangan Bapa. Bukankah sebelum Yesus banyak kasus-kasus seperti itu? Yusuf mengalami hal yang sama. Betul? Daniel ngalamin hal yang sama. Adakah pembelaan diri mereka? Apakah mereka menuntut? Tidak. Mereka tetap menjaga hatinya dipenuhi damai. Mereka yakin betul pembelaan Tuhan itu nyata. Ada amin, pembelaan Tuhan itu nyata. Bilang sama sebelahmu, pembelaan Tuhan itu nyata.
Yang kedua, hikmat yang dari Tuhan ya, memiliki buah. Ada buahnya. Apa buahnya? Penurut. No, kalau orang yang suka bantahan, suka berontak, suka itu hati-hati tuh. Walaupun dia benar ya, walaupun menurut dia benar, dia bantahan terus sama otoritasnya, sama orang tuanya, sama gurunya, sama bantahan terus. Itu bukan hikmat dari Tuhan. Itu hikmat dari hawa nafsu manusia. Kalau hikmat dari Tuhan, selalu membawa orang itu jadi orang yang punya buah, namanya penurut, penuh belas kasihan, dan segala sesuatu yang baik. Penurut dalam bahasa Yunani itu eupetes, bukan takpites ya, bukan. Ada kan bahasa Jawa takpites. Penurut itu berarti tidak suka berdusta melawan kebenaran. Penurut juga berbicara, bersikap terbuka terhadap segala pertimbangan. Sikap yang mau terbuka terhadap pandangan orang lain, tanpa mematok diri sebagai orang yang paling benar. Rela membuka diri untuk dikoreksi, untuk diberikan pandangan yang lain, dan belajar sesuatu dari Tuhan dan juga dari orang lain. Kalau kita dulu sekolah nggak nurut, saya percaya kita nggak akan jadi seperti kita sekarang. Kita pasti sudah disuruh keluar dari sekolah itu, betul? Di sini ada beberapa guru kan? Kalau orang nggak nurut, anak nggak nurut, dia akan bertahan nggak di sekolah itu? Nggak bakal. Pasti disuruh keluar. Karena anak yang nggak nurut itu, dia mau-maunya dia aja. Nggak mau terbuka dia untuk diajar, untuk dididik, untuk dinasehati. Dia nganggap dirinya sudah paling benar. Orang yang seperti ini nggak akan bisa maju. Orang yang seperti ini akan berakhir dengan penuh banyak penderitaan. Saya pastikan itu. Tapi orang yang penurut, orang yang membuka diri, orang yang punya hikmat dari Tuhan, dia memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bijak, dan dia akan dibuat Tuhan menjadi orang yang bajik. Tidak sembrono dengan pandangannya sendiri, dan tidak memaksakan pandangannya sendiri kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, selain penurut, ada yang selanjutnya dikatakan penuh belas kasihan. Dalam bahasa Yunani itu eleos. Bersedia menerima kegagalan teman, kegagalan saudara, kegagalan pasangan hidup, kegagalan anak-anak kita, meskipun kegagalan itu berulang kali. Kata ini juga berarti rasa sayang dinyatakan dalam perbuatan. Orang yang penuh belas kasihan pasti melakukan tindakan yang menunjukkan kasih sayangnya sama orang lain. Ketika melihat orang gagal, dia tahu dia pun sering gagal dan Tuhan terus ampuni dia. Dia tidak mematok tanda titik terhadap orang lain. Kalau Tuhan masih kasih koma, masa kita kasih titik sama orang lain? Kita sudah patok orang itu nggak bisa berubah, orang itu nggak bisa bertobat, orang itu nggak bisa ngalami kebaikan Tuhan. Menyedihkan kalau kita punya sifat seperti itu. Padahal kita ini berkali-kali gagal, berkali-kali menyakitkan Tuhan, berkali-kali kita mengkhianati Tuhan, berkali-kali kita tinggalkan Tuhan. Tapi setiap kali Tuhan lihat kita, dia berbelas kasihan sama kita. Jangan sampai
kita mengingkari belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Ingatlah setiap kali melihat orang lain gagal, kita harus tahu, kita tidak boleh menghakimi dia. Bagian kita adalah menunjukkan bahwa kita punya rasa empati, rasa peduli, dan punya hal-hal yang dari Tuhan yang bisa membuat dia melihat kebaikan Tuhan. Ada amin? Yang selanjutnya dikatakan buahnya adalah segala yang baik. Dalam bahasa Yunani itu karpon agaton. Ibarat pohon yang baik, hikmat yang dari atas atau yang dari Tuhan selalu saja berbuah yang baik. Selalu saja berbuah yang baik. Kalau kita minta hikmat dari Tuhan, kalau kita kekurangan hikmat, Yakobus katakan, mintalah kepada Allah. Karena dia punya segala sesuatu yang baik. Dan dia tidak pernah menahan kebaikannya kepada orang yang meminta kepadanya. Kalau kita kurang hikmat, minta sama Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup ngadepin orang ini. Aku bisa marah, aku bisa kecewa Tuhan. Tapi aku percaya Kau punya hikmat untuk mengajari hatiku bisa mengampuni, bisa menerima, dan bisa menjadi sahabat sama orang ini. Bukankah Yesus disebut sahabat orang berdosa? Ada amin? Justru orang yang merasa dirinya benar, ahli-ahli Taurat, menganggap dia musuh, menganggap dia menghujat Allah karena dia bersahabat dengan orang-orang berdosa. Saya bersyukur kita punya Bapa di sorga, punya segala sesuatu yang baik. Yesus itulah pohon kehidupan kita. Waktu kita terus melekat, waktu kita terus mengkonsumsi hayat, kehidupan yang diberikannya kepada kita, saya percaya kita akan berbuah hal-hal yang baik dalam hidup ini. Filipi 4 ayat 8, balik lagi. Tolong dibalik lagi slide-nya. Slide yang sebelumnya tadi. Filipi 4 ayat 8 dikatakan jadi akhirnya. Yang penting itu apa? Akhirnya. Yang penting itu akhirnya bung. Banyak orang Kristen mengawali kekristenannya dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Ketika kasih mula-mula, wah baca firmannya semangat, berdoanya semangat, jangkau jiwanya semangat. Tapi ujungnya kayak roket yang terbang pertama kenceng, tapi lambat laun dia turun. Atau seperti efek Sprite. Sprite apa Sprite sih? Sprite ya. Kalau dibuka, bush. Tapi lama-lama didiemin anyep. Tidak seperti itu. Kita harusnya seperti seorang pelari maraton. Yang lari pertama mungkin tidak begitu cepat. Pelan tapi pasti. Tapi mendekati garis finish, mendekati akhirnya. Dia semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, sampai kepada garis akhir. Dan dikatakan jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, itulah yang akhirnya harusnya kita pikirkan semua itu. Pikirkanlah setiap kali ketemu orang, pikirkanlah hal yang baik tentang orang itu. Kalau
walaupun kita belum lihat hal-hal yang baik hari ini, kita harus percaya Tuhan punya kuasa, Tuhan punya cara melalui hidup kita, melalui teman-teman kita, melalui semua orang yang mengasihi Tuhan, bisa membawa dampak kepada orang ini. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tapi saya percaya kebalikannya. Pergaulan yang baik menambah hal-hal yang baik dalam hidup orang lain. Ya. Jadi itu yang C, yang terakhir, yang ketiga. Hikmat yang dari Tuhan itu netral. Ini bukan grup band netral, bukan. Yang namanya Bagus, yang itunya, vokalisnya ya, bagus juga kan, sama kayak kamu kan. Ya. Netral itu tidak memihak dan tidak munafik. Pakai F apa pakai P ya? Lebih keren. Munafik. Di Alkitab itu ada 26 kali kata munafik. Nanti suatu kali saya akan khotbahkan. Ngeri sekali tanda-tanda orang munafik. Yesus selalu nyebut orang munafik itu siapa? Hai kamu orang-orang Farisi, orang-orang yang munafik. Justru orang-orang yang tahu firman banyak yang munafik. Bukan orang berdosa. Saya nggak pernah ketemu tuh teman lagi main judi munafik. Ada. Atau lagi minum-minuman mabok gitu ya, munafik. Saling ngomong, lu munafik lo. Nggak ada. Gue minum 5 botol, munafik lo. Nggak ada. Yang ada ketawa-ketawa. Tapi ketika orang kumpul sama orang-orang yang kita tahu, ngomongnya banyak firman, banyak ini, tapi dalam kehidupan sehari-harinya kita tahu dia berbisnisnya kayak gini. Ya, munafik nih orang. Tapi pertanyaannya, apakah saya juga orang munafik? Jangan nunjuk orang. Apakah perkataan dan perbuatan saya sama? Apakah saya ketika sendiri tidak ada orang lain? Apa yang saya yakini dengan apa yang saya lakukan ketika nggak ada orang lain tetap sama. Jadi hikmat yang dari Tuhan itu tidak memihak, tidak munafik, tidak memihak, itu bahasa Yunaninya adiakritos. Hampir setiap kita memiliki tokoh favorit, betul nggak? Atau teman favorit? Atau anak favorit? Oh, Yakub aja ada anak favoritnya. Betul? Ya. Dan semua itu baik. Baik kok semua itu. Nggak masalah sebenarnya. Tapi yang menjadi hal yang harus kita hati-hati, ketika kita diminta bersikap saat orang-orang tersebut berseberangan dengan firman Tuhan, masihkah kita memihak mereka? Kalau yang diperhadapkan itu kebenaran firman Tuhan. Kalau anak kita salah, walaupun dia anak favorit kita, anak yang kita kasih, tapi dia bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus bersikap memihak kepada kebenaran, bukan kepada anak kita. Kita harus tahu, pada akhirnya kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada amin. Saya selalu bilang sama istri saya, keluargaku, adik-adikku, siapapun kalau mereka melakukan hal yang salah, saya tetap akan katakan salah, walaupun mereka menjauhi saya. Kalau itu salah di mata Tuhan dan itu tidak sesuai firman Tuhan, saya akan tetap katakan salah. Walaupun mereka mungkin belum mengerti dan jadi sakit hati atau tinggalkan saya tetap mengasihi mereka. Saya tetap mengasihi mereka.
Tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus berdiri di atas kebenaran. Karena kebenaran tidak bisa dikompromikan. Ada amin. Kebenaran tetap kebenaran. Dan kadangkala ketika kebenaran dinyatakan itu menyakitkan. Halo, betul tidak? Waktu kebenaran kita dengar, itu kadang-kadang menyakitkan hati kita. Aduh, sakit rasanya. Tapi justru yang menyakitkan itu, yang pahit itu, seperti obat. Dia menyembuhkan kita. Saya nggak pernah tuh minum obat Tionghoa ya, obat Chinese tuh yang manis tuh nggak pernah saya ketemu. Tiap kali minum obat Chinese itu ada pahitnya. Mau dilepehin, tapi ini obat. Kayak kemarin waktu saya kena DB 3 hari di rumah sakit di Opnam. Ibu Irma bikinin ini angka sama ayam 1 ekor direbus sampai sari-sarinya katanya. Saya pikir wah pasti enak. Saya pikir enak ya. Pas saya minum udah pahit, berminyak-minyak. Rasanya mau pingsan. Tapi tak tegok saja kata orang Jawa tuh, tak tegok. Dalam 3 hari trombosit saya naik. Sama firman Tuhan tuh waktu kita cerna ya, pahit loh. Rasanya tuh ditelanjangin kita. Kan dibilang firman Tuhan seperti cermin. Waktu kita lihat cermin kan kelihatan semua muka kita yang jerawatnya ada kayak gini, yang mata kita kayak mana. Betul nggak? Sama, waktu kita baca firman, Tuhan membuat kita melihat diri kita sampai kedalaman hati kita. Jangan dulu pikirin orang lain. Lihat diri kita. Kalau kita sudah lihat diri kita nggak jadi orang yang memihak. Kita jadi orang yang netral di dalam Tuhan. Kita hanya memihak kepada kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Ada amin saudaraku? Yang B itu tidak munafik. Tidak munafik itu anupokritos. Ya, gini loh. Kita boleh nggak menentang keburukan dan kesalahan orang lain? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kita boleh nggak nentang orang yang salah dan orang yang punya buruk kelakuannya? Boleh. Tapi ketika hal yang sama kita lihat kepada diri kita, kita harus bertobat nggak? Jangan jadi orang munafik. Jangan cuma bisa lihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu, balok nih nggak kelihatan. Itu namanya buto apa tidak itu balok loh. Selumbar di mata saudara kelihatan. Tapi balok di mata sendiri nggak kelihatan, itu aneh. Itu keterlaluan itu. Itu berarti dia bisa dia bisa koreksi orang lain, tapi dia nggak mau introspeksi dirinya. Ingat, waktu kita baca firman, percayalah segala kemunafikan kita di dalam hati kita, Tuhan bukakan. Makanya doa Bapa kami bunyinya apa? Ampunilah kami Tuhan, seperti juga kami mengampuni orang lain. Mengampuni kesalahan orang lain. Jangan cuma kita bisa melihat kesalahan orang lain, tapi gak mampu melihat kesalahan diri sendiri. Itu kita jadi orang munafik. Coba lihat orang kiri kananmu. Bilang sama mereka, aku percaya kau bukan orang munafik. Kau mampu melihat dan mengoreksi dirimu. Ada amin?
Lihat dong orang kiri kanan. Kau bukan orang munafik. Aku percaya kau mampu mengoreksi dirimu. Tuhan akan tolong kau. Amin. Kita gak mau menghakimi siapapun. Kita mau bertumbuh bersama-sama. Amin. Ada amin Bapak Ibu, saudara-saudariku. Jadi Lukas 6 ayat 42 jelas sekali mengatakan, jangan kau cuma bisa lihat selumbar di mata saudaramu, kata Yesus, betul? Tapi balok di matamu, kamu gak bisa lihat. Itu tanda orang munafik. Ya, jadi saudara mau, kalau melihat orang lain, saudara bukan hanya melihat keburukannya, tapi saudara akan melihat sesuatu akan terjadi, sesuatu akan berubah, sesuatu yang baik akan dialami oleh orang tersebut. Saudara percaya? Ada amin? Ada amin saudaraku? Tidak mudah. Kita perlu belajar sendiri secara pribadi. Tiap hari waktu kita renungkan firman Tuhan itu cermin untuk melihat hati kita. Saya akhiri di sini. Slide-nya selanjutnya, silakan dibuka. Saya percaya hikmat dari Tuhan atau yang dari atas ditandai dengan kemurnian, pendamai, peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik, dan segala yang baik yang bisa kita hasilkan sebagai buahnya. Dan ketahuilah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat 1 Korintus 1 ayat 30. Dikatakan, ini ayat terakhir. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh karena Bapa di sorga mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus. Kita semua ini ada di dalam Dia karena kita percaya. Amin. Siapa yang di sini betul-betul percaya bahwa saudara ada di dalam Dia? Amin. Dikatakan, yang oleh Allah, yang oleh Elohim telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, lihat perhatikan, ia membenarkan walaupun kita orang berdosa, Dia benarkan kita dengan darahnya, Dia kuduskan kita, dan Dia tebus kita. Saya percaya siapapun kita yang di ruangan ini maupun yang di rumah atau siapapun saudara menyaksikan siaran ini, khotbah ini, seburuk apapun hidupmu hari ini, kalau kau percaya Yesus sudah diberikan oleh Bapa di sorga untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, Dia akan membenarkan kau. Dia akan menguduskan engkau. Gak perlu cari cara untuk menjadi orang kudus. Caranya cuma satu. Izinkan Dia menjamah hidupmu. Izinkan Dia berbicara melalui firman-Nya. Dan kau yakin bahwa hidupmu itu ditebus oleh Tuhan. Kristus sebagai sumber hikmat Allah untuk kita yang percaya. Khotbah saya mungkin saudara bisa lupa. Tapi saya minta saudara ingat ini. Yesus Kristus adalah sumber hikmat kita semua. Kalau kau kekurangan hikmat, pandang Dia di dalam doamu. Tutup matamu, pandang Dia. Pandang salib. Disitulah letak kekuatan kita. Disitulah Yesus sudah mencurahkan segala kekayaan hikmat. Segala kepunyaannya sudah diberikan kepada kita. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Katakan sama Tuhan. Sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang
katakan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Ia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Kau sungguh indah tiada Yesus, taranya. Kau yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Menakjubkan. Sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan setengah suara kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Tuhan, Kau satu-satunya yang kami kagumi ya Tuhan. Kami hanya mau menghormati Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kau satu-satunya yang sanggup mempesona jiwa kami Tuhan. Karya-Mu, kasih-Mu Tuhan, hikmat-Mu tak terselami akal pikiran kami Tuhan. Thank you, Jesus. Tuhan, aku percaya umat-Mu membutuhkan hikmat Tuhan di hari-hari ke depan. Hikmat yang bukan dari dunia ini. Hikmat yang bukan dari manusia mereka sendiri Tuhan. Hikmat yang bukan bahkan dari setan-setan Tuhan. Tapi hikmat yang dari atas. Hikmat yang daripada Tuhan.
yang membawa kami menjadi orang-orang yang membawa damai Tuhan. Amin. Menjadi orang-orang yang penurut kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Menjadi orang-orang yang peramah Tuhan. Menjadi orang-orang yang tidak munafik Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Aku percaya Tuhan hari-hari ke depan ini, setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan menerima hikmat yang daripada Tuhan, mereka akan disukai oleh banyak orang. Mereka akan menjadi orang-orang yang membawa terang-Mu Tuhan di tengah-tengah komunitasnya. Di tempat kerja, di tempat bisnis, di sekolah, di kampus. Tuhan, aku percaya tidak ada satupun daripada kami yang akan ketinggalan ya Tuhan. Ketika kami kekurangan hikmat, kami tahu satu cara ya Tuhan, ketika kami berdoa, kami meminta kepada Bapa di sorga yang adalah Bapa kami yang baik. Kau tidak pernah menahan-nahan kebaikan-Mu. Kau tidak pernah menahan-nahan Tuhan hikmat-Mu. Kau tidak pernah menahan-nahan berkat-Mu yang besar Tuhan atas kami. Aku percaya Tuhan, hari-hari ke depan ini menjadi hari-hari yang exciting. Hari-hari yang penuh dengan sukacita. Amin. Hari-hari yang penuh dengan semangat ya Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan kerinduan. Amin. Untuk memuliakan Bapa di surga. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui tindakan-tindakan kami yang menjadi berkat. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai, sudah cukup Tuhan untuk berkata-kata. Roh Kudus, teruskanlah firman-Mu ini sampai kepada kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan pagi hari ini, sama-sama saya katakan amin. Amin. Oke, salam semua Bapak Ibu dan yang ada di ruangan dan yang ada di rumah. Salam, luar biasa sekali ya hari ini pada ibadah kita, mulai dari kita menyembah Tuhan, saya merasakan sangat diberkati, ditambah lagi dengan firman Tuhan yang dibagikan. Saya percaya di masa sulit, hikmat daripada Tuhan sungguh-sungguh memberkati kita semuanya. Sebentar kita akan tiba waktu untuk membawa persembahan kita, membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang beberapa yang saya mau sampaikan. Yang pertama terkait dengan laporan ya dari gereja. Kita itu sudah menyelesaikan renovasi. Jadi meskipun kita sekarang beribadah di gedung yang bukan milik kita ya, ini kita diberkati, dipinjemin lah oleh dari keluarga besar Bapak Adam. Tapi saya percaya hikmat daripada Tuhan yang mengajarkan kita untuk menghargai, untuk kita mengelola apa yang dipercayakan kepada kita, untuk membawa damai, untuk membawa kemuliaan Tuhan. Jadi orang melihat gitu loh. Dua bulan yang lalu sudah dimulai di dalam pembicaraan di tim leader. Bulan kemarin kita udah mulai kerjakan, kita bersyukur kita bisa kerjakan dengan bantuan dari jemaat kita sendiri, di dalam jemaat kita yang mengkoordinir. Kebetulan kita di sini dilengkapi Tuhan ya, ada di dalam berbagai bidang. Ada yang kebetulan bergerak di bidang urusan sipil, bangun-membangun, jadi puji Tuhan. Jadi saya mengucapkan mewakili dari pelayan gereja, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah begitu murah hati, telah begitu setia. Luar biasa sekali bagaimana kemurahan Tuhan sehingga semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Ini kita laporkan pengerjaannya dari luar pertama ya. Dari luar itu kita cat yang di bawah. Kemudian kemarin tuh ada yang keropos-keropos dindingnya. Yang di sini kita korek, kita tampal lagi. Ya dibedakin lah kira-kira begitu, dicat lagi. Nah catnya juga pakai cat yang lumayan, jadi bukan cat yang ini. Mudah-mudahan awet. Kalaupun kita gereja kemarin sepakat memang kita harus menyiapkan budget
untuk namanya biaya maintenance, kemungkinan mungkin bukan dalam bentuk chat untuk yang berikutnya ya, apakah tahun depan. Kemungkinan sih kalau saya pribadi, mungkin kita perlu memperbaiki tangga kita ya, supaya agak enak gitu loh. Atau mungkin kita mau perluas ini, mungkin mau dibuat bagaimana. Kemarin tuh sempat Bapak Ibu ada kerinduan kita mau kita besarin. Karena ini pandemi kan kita belum balik normal lagi, duduknya masih 1 meter gitu loh. Kayaknya saya kemarin ngobrol, kayaknya perlu kita akalin apa kita pakai yang sebelah gitu. Nah kemungkinan kita akan kedepannya akan siapin budget juga untuk hal-hal yang namanya berkaitan dengan gedung gitu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan jemu-jemu untuk menabur, karena Tuhan tuh tidak pernah jemu-jemu ya memberkati kita gitu. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membawa persembahan kami, membawa ucapan syukur kami ya Tuhan. Bagaimana kami mau mengingat, mengakui bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kami itu karena Tuhan yang memberkati kami. Di dalam ibadah yang begitu Tuhan hadir, di dalam ibadah yang begitu memberkati, bagaimana Engkau Allah berbicara kepada kami setelah kami menyembah Tuhan. Bagaimana Engkau memberikan hikmat kepada kami dalam kehidupan kami ke depannya Tuhan. Biarlah kami Tuhan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Juga pada saat ini khusus ya Tuhan, Engkau Allah yang menerangi pikiran jiwa kami ya Tuhan untuk membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Biarlah bagaimana kami membawanya Tuhan itu berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami membawanya itu Tuhan spesial di mata-Mu ya Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang sukacita ya Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan syukur ya Tuhan. Tidak tahu Tuhan seberapa banyak ya Tuhan yang kami punya. Tetapi ya Tuhan, sebab Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha kaya ya Tuhan. Bagimu Tuhan tidak ada kekurangan uang sebesar apapun ya Tuhan. Tapi Engkau mau melihat hati kami ya Tuhan. Ketika kami mau memberi yang terbaik ya Tuhan. Yang terhormat, segala yang kami mau berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan dengan hati yang demikian ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, berkati Tuhan setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, setiap pengusaha ya Tuhan. Setiap anak-anak sekolah, mahasiswa di dalam gereja kami. Kami semua mau datang memberi kepadamu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan semua piring-piring makanan kami. Berkati semua lumbung-lumbung kami ya Tuhan. Berkati semua sumber-sumber daya kami ya Tuhan. Saluran berkat Tuhan. Berikan keberhasilan. Jauhkan ya Tuhan kegagalan. Jauhkan ya Tuhan kebocoran ya Tuhan. Salah mengelola jauhkan ya Tuhan. Berikan hikmat. Berikan hati yang bergembira terus ya Tuhan. Berikan penyertaan-Mu ya Tuhan, yang membuat kami menjadi berhasil dalam segala yang kami kerjakan. Jauhkan sakit dan penyakit ya Tuhan. Jauhkan ya Tuhan kesalahan ya Tuhan, salah paham. Jauhkan ya Tuhan hati yang tidak bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua jemaat kami ya Tuhan, semua keluarga besar kami ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya ada perlindungan, penjagaan, pembelaan, ada pemeliharaan Tuhan ya. Yang akan membawa kemuliaan nama-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus ya Tuhan kami berdoa dan siap memberikan. Semua Bapak Ibu yang berdoa katakan amin. Silakan memberi Bapak Ibu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Sebab Tuhan baik. syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Baiklah, demikian dari saya. Saya persilakan untuk tim multimedia kalau ada pengumuman. Salam.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Tapi sebelum kita pulang, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita rindu pulang bawa berkat, pulang jadi berkat, pulang untuk sungguh-sungguh menjadi terang dan garam bagi Tuhan. Di tengah-tengah komunitas kita, tempat pekerjaan, tempat bisnis, sekolah, kampus kita percaya kita akan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan. Sebelum kita berdoa berkat, saya undang Bapak Ibu berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami berdoa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengar doa kami. Kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing, ataupun yang sudah ada di rumah, yang beribadah di rumah, mereka sudah siap Tuhan untuk menerima setiap berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita angkat hati kita, angkat tangan kita dan pikiran kita untuk menerima setiap berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia, sampai Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin dan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, shalom untuk kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan.